طبعا الزامي أصبح اليوم الذكاء الاصطناعي الزامي على كل قطاع وليس فقط على الرياضة، على الاتصالات، على المالية، على الحكومة، على كل قطاع، النفط والغاز، على الكهرباء، فاليوم الذكاء الاصطناعي نعم دخلنا في مجال الارtificial intelligence. Jangan itu menurut saya bisa-bisaan Bahrain aja. Makin panas pernyataan ngotot petinggi Bahrain yang ingin pindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sampai katakan hal mengejutkan ini bikin semua geram. AFC tiba-tiba tanggapi serius permintaan spesial Federasi Sepak Bola Bahrain. Respon tak biasa Dito Aryo Tejo soal permintaan gila Bahrain. Indonesia dinyatakan menang WO kalau sampai terjadi. Tak sabar bela skuad Garuda, Jairori Dewa tanggapi kekalahan skuad Garuda dari Cina. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Bahrain masih ngotot untuk minta AFC dan FIFA untuk pindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Hal ini diumumkan FA Bahrain melalui Instagram resminya bahwa mereka akan mengajukan perpindahan venue melawan timnas Indonesia ke FIFA dan AFC. Bahrain dijadwalkan bakal menghadapi tim Merah Putih pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Pertandingan ini masih akan berlangsung tahun depan. Akan tetapi Bahrain sudah merasa bahwa tim nasional mereka merasa tidak aman. FA Bahrain mengatakan bahwa mereka menerima perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak menyenangkan dari fans timnas Indonesia. Ini terjadi setelah Bahrain menahan imbang timnas Indonesia 2-2 dalam laga ketiga grup C di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober lalu. Pertandingan ini memang diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf. FA Bahrain meminta laga lawan timnas Indonesia dipindahkan dari Jakarta demi alasan keamanan. PSSI pun sudah melakukan pernyataan resmi untuk menolak permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan. Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia juga mengaku tidak rela jika lawan Bahrain digelar di luar Indonesia. BFA pun mengirimkan pernyataan lebih lanjut kepada awak media. Sekretaris Jenderal BFA Rashid Alizabi pun bakal mengirim sejumlah bukti yang memperkuat dugaan teror dari fans Indonesia di dunia maya. Mereka akan mengirim bukti secara resmi kepada FIFA dan AFC. Pihaknya menegaskan bahwa supporter Indonesia telah mengirim serangan secara brutal kepada seluruh pemain di tim nasional dan Federasi Sepak Bola Bahrain. Selain itu, BFA menegaskan bahwa mereka menerima pesan dan ancaman pembunuhan dari supporter Indonesia di dunia maya. Asosiasi Bahrain akan segera mengajukan surat resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Asia dan FIFA untuk mengklarifikasi semua keadaan yang terjadi pada asosiasi dan para pemain setelah pertandingan, disertai dengan bukti dan pembuktian. Kami menjadi sasaran serangan brutal dari supporter Indonesia yang sampai pada taraf ancaman pembunuhan. Selain kampanye cyber di situs web, akun media sosial, dan sistem pesan organisasi, mereka juga menjadi sasaran rentetan kata-kata cabul, makian, hinaan, dan ancaman pembunuhan. Prioritas utama Asosiasi Sepak Bola Bahrain adalah menjaga keselamatan semua anggota tim, ujar Rashid Alizabi. Konfederasi Sepak Bola Asia telah memberikan respon soal permintaan Bahrain yang mengajukan laga melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dipindah ke tempat netral. Seperti yang diketahui, Bahrain meminta laga melawan timnas Indonesia dipindahkan ke tempat netral buntut serangan yang dilakukan netizen. Sebab warganet tanah air murka dengan keputusan wasit yang memihak Bahrain. Hal itu menyebabkan skuad Garuda gagal menang. Kini permintaan Bahrain justru ditanggapi AFC. Via laman resminya mereka memberikan pernyataan. Akan tetapi belum ada kebijakan yang akan diambil apakah laga tersebut bakal dipindah dari Indonesia atau tidak. AFC menyatakan akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan FIFA, BFA, serta PSSI. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menyadari kekhawatiran yang diangkat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan timnas mereka jelang kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia yang dijadwalkan 25 Maret 2025.
AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pemain, pejabat, dan penggemar sambil mengutus semua bentuk pelecehan dan ancaman online. AFC akan membahas masalah lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, tulis AFC dalam laman resminya. Sontak saja, hal ini membuat netizen tanah air semakin geram. Bagaimana tidak, sebelumnya pihak PSSI juga melakukan protes terkait kepemimpinan wasit di laga tersebut. Namun pihak AFC malah mengabaikan protes yang dilakukan PSSI. Beda halnya dengan Bahrain, mereka baru mengajukan protes sehari saja, pihak AFC langsung menanggapinya dengan serius. Hal ini menandakan jika AFC juga terlibat dalam kasus ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan tidak ada alasan laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia berlangsung di luar negeri. Menpora memberi penegasan menanggapi permohonan Bahrain agar AFC dan FIFA memindahkan lokasi duel kontra Indonesia karena pertimbangan keamanan. Dito menegaskan Indonesia siap berperan sebagai tuan rumah sehingga tidak ada alasan untuk menyelenggarakan pertandingan di negara lain. Dito mengaku sudah berkomunikasi terkait informasi tersebut dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga menyampaikan bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin. Indonesia telah membuktikan diri menjadi tuan rumah untuk menggelar berbagai ajang sepak bola internasional seperti Piala Dunia U17 dan juga pertandingan-pertandingan timnas lain yang berlangsung dengan aman. Dito mengatakan apabila Bahrain tetap tidak ingin bertanding di Indonesia dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kemenangan menjadi milik Indonesia. Jadi tidak ada alasan dengan keamanan di Indonesia. Menurut saya itu bisa-bisaan Bahrain aja. Indonesia sudah family friendly. Kalau mereka sampai bikin-bikin alasan, harusnya kan kita mendapatkan menang WO. Jelas Dito Aryo Tejo. Proses naturalisasi Kevin Dix dikabarkan bakal dimulai pekan depan. Hal ini diumumkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Iya, Kevin Dix sudah datang ke Indonesia dan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Artinya, ia akan menjalani proses naturalisasi demi memperkuat skuad Garuda. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik bahwa naturalisasi pemain FC Copenhagen bisa dimulai pekan depan. Sebab surat dari PSSI sudah diterima oleh Kemenpora. Lalu prosesnya akan dimulai setelah pemerintahan baru. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini akan kami proses minggu depan setelah ada pemerintahan baru. Pemerintahan barunya baru minggu depan, jadi mungkin kita lihat menteri barunya juga, ujar Dito Aryo Tejo. Jika proses ini selesai tepat waktu, maka Kevin Dix akan menjadi amunisi tambahan saat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi November mendatang. Apalagi Sintayong juga berharap pemain berusia 28 tahun ini sudah eligible membela timnas Indonesia di bulan November mendatang. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Ridewa memberi tanggapan mengenai hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, saat ini skuad Garuda sedang berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia dan telah melakoni 4 pertandingan. Tim asuhan Sintayong telah meraih 3 poin dari 4 pertandingan, namun baru saja menerima pil pahit dari laga kontra Cina. Itu menjadi kekecewaan tersendiri, terutama karena timnas Indonesia baru diperkuat 2 amunisi baru, yaitu Mesilges dan Eliano Reinders. Namun upaya PSSI untuk menaturalisasi pemain diperkirakan masih akan berlanjut setelah itu. Jairo Ridewa sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang masuk dalam radar PSSI pada saat ini. Menurut kabar dari Football Premier, Jairo Ridewa adalah satu nama yang positif untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, kekalahan dari Cina tampaknya tidak mempengaruhi keputusan Jairo Ridewa untuk dinaturalisasi. Menurutnya, hasil pertandingan itu hanya satu ketidakberuntungan bagi timnas Indonesia. Kurang beruntung dengan hasil melawan Cina, semoga mereka memenangkan laga-laga berikutnya, tetap mendukung dan tetap memperlihatkan cinta, kata Jairo Ridewa kepada akun pemain keturunan.id di Instagram. Sebagai informasi, Jairo Ridewa merupakan seorang gelandang bertahan berusia 28 tahun yang pernah berkarir di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Pada musim panas lalu, dia dilepas ke Royal Antwerp, klub asal Belgia, namun baru melakoni 2 pertandingan akibat mengalami cedera.